Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu KUPTD SDN 159 Brestek Papua, serta rekan-rekan guru yang sangat berbahagia. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif, yang akan dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Akmal SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 ya Pak ya? Kabupaten Maros, tahunnya 2024. Untuk lebih bermanfaatnya waktu, kita langsung saja kita akan mendengarkan terlebih dahulu sepatah kata dari Ibu KUPTD SDN 159 Brestek Papua kepada Ibu Samsi SPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kegiatan diseminasi modul budaya positif oleh Bapak Muhammad Akmal SPD. Semoga kegiatan Bapak Muhammad Akmal ini dalam kegiatan CGP berbagi beraktif baik budaya positif bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan juga di kelasnya masing-masing. Harapan saya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita juga bisa terinspirasi untuk mengikuti kegiatan CGP di angkatan selanjutnya. Demikian sambutan sepatah kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu KUPTD. Atas sambutannya kita ucapkan terima kasih banyak Ibu. Dan langsung saja mungkin kita akan mendengar pemaparan dari Bapak Muhammad Akmal SPD. Pada beliau disilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat kepada UPTD SDN 159 Brestek Papua, karena berkat beliau dan arahan beliau sehingga kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang terhormat pula kepada rekan-rekan sejawat yang masih menyempatkan waktunya. Jadi kalau misalkan ditanya apa pemberian paling berharga, itu bukanlah materi, akan tetapi waktu, karena berharganya itu waktu. Oke, baik. Langsung saja saya kira, jadi ini merupakan salah satu tugas yang wajib saya kirimkan, bagaimana mengimplementasikan ataupun aksi nyata saya tentang modul 1.4 ini. Walaupun kita tahu bersama bahwa budaya positif itu sudah kita bahas di semester lalu oleh Ibu Kepala UPTD dan Pak Sol sendiri tentang budaya positif. Tetapi tidak apa-apa nih kayaknya diulang lagi supaya lebih pemahamannya lebih mendalam. Oke, baik, langsung nanti masuk. Oke, jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun. Jadi apa kira-kira itu menuntun? Yang membimbing ataupun
arahkan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi KHD ini mengibaratkan bahwasannya murid itu bagaikan benih. Jadi kita sekolah ataupun gurunya itu sebagai petani gitu ya. Ketika misalkan tanahnya bagus, gurunya sering menyirami, sering kasih pupuk dan lain sebagainya, maka dengan bibit anak-anak yang sesuai dengan kodratnya maka akan tumbuh dengan subur gitu ya. Dan salah satunya adalah dengan menanamkan yang namanya budaya positif. Oke, baik, selanjutnya budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sama ketika misalkan mau kita tanamkan di sifat-sifat ataupun nilai-nilai sama anak-anak, salah satu langkahnya adalah pembiasaan. Salah satu contoh pembiasaan tak, misalkan contohnya biasa yang kebiasaan tak kayak misalkan literasi pagi, makan bersama dan lain sebagainya, salat duha. Kalau terbiasa nih salat duha apa dan lain sebagainya, mungkin awalnya disuruh, akan tetapi lama-lama kelamaan menjadi membudaya. Walaupun tidak disuruh sama gurunya, walaupun tidak ada gurunya, tetapi misalkan membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Oke, baik, langsung lagi next. Ini nih materi yang akan kita bahas. Jadi kalau di modulnya itu di CGP itu kurang lebih hampir ke 1 bulanan ini dihabiskan waktunya. Tapi kalau karena hari ini hanya sekitar 1 jaman lebih ya, jadi izinkan sikat mami karena sudah juga di jalan. Oke, baik, langsung lagi ya. Perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau mau membuat budaya positif di sekolah, bagaimana misalkan salah satu contohnya misalkan salam, senyum, baik itu sesama guru, sapa. Begitupun anak murid itu merasa aman. Jadi jangan sampai misalkan datang murid mau simpan sepatu di depan kelas takutnya hilang ini. Misalkan mau simpan sepeda misalkan takut hilang apa dan lain sebagainya. Jadi bagaimana anak-anak itu murid itu merasa aman dan nyaman. Kayak Ibu Mirna misalkan sediakan kipas dan alhamdulillah kita di sekolah ini ada semua kipas atau jadi tidak ada masalah. Nyaman agar supaya mereka mampu berpikir kritis dan lain sebagainya. Selanjutnya 2. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Jadi ada lagi teori kontrol. Oke, baik, ini ada satu kasus. Jadi kasus katakanlah A ini sebagai Ibu Mirna ataupun sebagai murid. Tugasnya Ibu Mirna adalah mengepalkan tangan. Ya, kepalkan tangan, kemudian simpang ibu jarinya di tengah-tengah, kemudian kepalkan. Dan yang ibu jarinya Ibu Mirna ini merupakan sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dilepaskan. Kemudian B sebagai gurunya ini Ibu Rosma katakanlah mencoba segala cara untuk membujuk, mengintimidasi, menghardik, mengata-katai, bahkan menyogok dengan uang. Dalam waktu 30 menit berhasilkah kira-kira Ibu Rosma untuk membujuk Ibu Mirna? Berhasil atau tidak? Ya, mau pakai uang, mau pakai apa, katakanlah begitu. Padahal ini sesuatu yang berharga. Hah? Berhasil. Atau ada jawaban lain? Berhasil tapi tidak akan bertahan lama. Ya, oke, baik. Ya, jadi jawabannya di sini sebenarnya kan ini kan jelas bahwasanya barang yang berharga tuh dan tidak bisa dilepaskan. Jadi sebenarnya ini yang kadang miskonsepsi. Padahal sebenarnya B ini A ini Ibu Mirna pasti tidak akan mau kasih keluar karena jangka waktunya juga kan 30 detik. Cocok ini bilang Pak Sul, walaupun misalkan mau akan tetapi hanya sementara. Oke, baik, langsung kita lanjut. Yang pertama
ilusi guru mengontrol murid. Jadi banyak guru yang beranggapan bahwasanya guru lah yang mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Sama misalkan mau dihipnotis. Sebenarnya kalau mau dihipnotis sebenarnya kita sendiri yang mau sebenarnya, kecuali gendam kayak misalkan ilmu hitam dan lain sebagainya. Begitupun dengan murid. Murid itu tidak bisa dikontrol oleh gurunya, kecuali murid sendirilah yang hendak untuk dikontrol oleh gurunya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwasanya semua bujukan itu tidak berlaku. Jadi kalaupun misalkan mau membujuk, mungkin hari ini berhasil, tetapi untuk jangka panjang itu tidak akan berhasil menurut teorinya Dr. William Glasser. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau dimarah-marahi ataupun mengkritik itu mungkin tidak jangka waktu yang panjang gitu, hanya sementara. Begitupun yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jelas ini. Oke, baik, selanjutnya. Nah, oke, baik, masuk lagi disiplin positif. Jadi apa itu makna disiplin? Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian yang ketiga, disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dihargai. Akan tetapi, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kadang kita menganggap disiplin itu adalah bagaimana kita taat aturan dengan aturannya orang lain. Padahal sebenarnya tidak. Jadi disiplin itu bagaimana, misalkan ada penjelasannya setelahnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi kadang kita misalkan kayak pakai masker, aturan-aturan itu kadang biasa kita maknai sebagai sesuatu yang menakutkan. Ditakut-takuti bahwasanya yang tidak pakai masker apakah dihukum apa dan sebagainya. Padahal sebenarnya disiplin itu lebih identik bagaimana kita mengontrol diri kita untuk memilih tindakan sesuai dengan nilai yang kita hargai ataupun tujuan kita. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak juga murid ini berperilaku juga sesuai dengan 5 kebutuhan ini. Walaupun misalkan Maslow sendiri itu punya juga 5 kebutuhan dasar. Jadi kalau misalkan ada siswanya Ibu Rosma misalkan mengamuk di dalam kelas, pasti di salah satu ini, apakah dia serve people, apakah untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah cinta kasih atau ingin diterima, ataupun penguasaan, ataupun fun ataupun kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Oke, baik, ada contoh kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Sesuai dengan yang tadi, apakah kebutuhan dasarnya atau apa? Oke, baik, minta 2 komentar. Terima kasih. Komentar saya, komentar saja. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama yang saya lakukan adalah bertanya dulu kepada siapa tadi siswanya? Kepada Agus. Apa alasan dia minta bekal makan siangnya teman Anda dengan paksa? Kira-kira alasannya kenapa ini? Laparkah atau karena memang dia memang kebutuhan utamanya lapar, ataukah hanya jahil saja, ingin kesenangan saja atau seperti apa? Jadi kalau pertanyaan yang kedua tadi, kira-kira apa alasannya? Tentu saja kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu, saya tidak bisa jawab. Kenapa harus saya tanya Agusnya dulu? Kira-kira dia
kenapa seperti itu Pak. Terima kasih. Masih ada yang lain? Karena kalau di pendidikan andragogi itu sesama guru kita tidak bisa menunjuk, kecuali kalau sesama di murid kan bisa ditunjuk, tapi tidak bisa kalau sesama. Apakah ada yang mau berkomentar? Oke, baik. Jadi betul itu Nabi bilang Pak Sul bahwasanya harus ditahu dulu apa penyebabnya. Kenapa misalkan Agus berbuat yang demikian? Ini ada perkiraannya. Yang pertama survival karena kebutuhan dasar. Jadi Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Jadi lapar, jadi pergi meminta ambil paksa makanannya temannya. Kemudian yang kedua, love and belonging, karena Agus ingin mencari perhatian. Jadi mau caper ke cari perhatian. Mungkin di rumahnya mungkin jarang diperhatikan, jadi cari perhatian di sekolah dengan cara mengganggu temannya ataupun mengambil paksa makanan temannya. Kemudian yang ketiga, karena power, karena penguasaan. Jadi ada memang biasanya kalau di sini kan bahasa kita tolo itu, kalau tidak ambil makanan teman, wah saya nih bos di sini Pak. Begitu kita. Kemudian yang keempat, Agus melakukan karena bosan dengan bekal orang tuanya ataupun freedom, kebebasan. Bosan nih ikan kering terus mungkin atau tempe terus setiap harinya atau roti. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal ataupun pan. Kenapa berbuat begitu? Karena senang mentong apa? Karena hanya kesenangan. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, masuk lagi tentang hukuman dan sanksi ataupun konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Masih ada yang mau berkomentar? Apakah setuju dengan pendapatnya Pak Seno, tindakannya Pak Seno yang memberi hukuman naik ke atas? Ada yang lain? Ya? Yang lain? Apakah sepakat atau bagaimana? Takut? Apakah sepakat dengan Pak Seno? Nggak ada sih masalah. Kalau di CGP itu kita tidak ada di salah atau benarnya. Tidak boleh disayat? Bisa, oke. Baik, silakan Pak Seno. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi apabila ditanya apakah saya setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA, tentu saja saya sebagai guru dan sebagai pendidik dan saya tidak setuju. Mengapa? Karena yang dilakukan oleh Pak Seno adalah dapat menjadi salah satu penyebab IPA tadi menjadi semakin tertekan, jadi merusak pada mentalnya. Jadi seharusnya menurut saya seharusnya Pak Seno tidak melakukan itu. Ya bisa saja mungkin aja saya duduk mikir dulu. Ya, diambil pulpennya, ditenangkan situasi kelas, tidak ditertawai. Kita harus memperingatkan bahwa kalau kita tertawai nanti malah semakin tertekan ke mentalnya. Kemudian apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya ini hukuman. Jadi karena ya merusak kepada anaknya. Walaupun secara fisik tidak, tapi secara mental iya. Terima kasih Pak. Ya, masih ada jawaban yang lain? Oke, baik. Langsung lanjut. Jadi betul yang dikatakan Pak Sul. Jadi ini termasuk hukuman ataupun termasuk hukuman bukan sanksi. Jadi kalau cara membedakan
Cara membedakan antara hukuman dan konsekuensi, jadi ini hampir-hampir mirip. Jadi yang pertama sama-sama memberikan efek jerah. Akan tetapi ketika hukuman itu tidak logis dan bersifat reaksional. Jadi kalau ada dilihat muridnya terlambat ataupun main-main, sedikit nak, pergi keliling lapangan. Nah, itu kan reaksional dan tidak logis. Maksudnya dalam artian tidak ada sangkut pautnya. Itu untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi sebaliknya, memang untuk memberikan efek jerah, akan tetapi sesuai dengan berhubungan secara logis gitu, ataupun sesuai dengan aturan yang telah kita buat. Oke, baik, selanjutnya. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini merupakan teori motivasi perilaku manusia. Jadi kalau misalkan contohnya kita sebagai guru saja, kalau misalkan ada instruksinya kepala dinas untuk mengikuti sebuah kegiatan misalkan, salah satunya yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi misalkan takut dimarahi, dapat surat teguran dari kepala dinas, mungkin saja itu motifnya. Oh, takut kan ditegur sama pak pengawas. Oh, takut kan ditegur sama ibu kepala OPTD. Kemudian yang kedua, motif kita melakukan kayak misalkan kayak contohnya yang tadi, mengikuti pelatihan karena menginginkan apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi misalkan mau kita dapat kegiatan misalkan SPPD, oh dapat uang akomodasi, uang apa dan lain sebagainya. Itu masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah betul-betul motif kita untuk melakukan sesuatu ataupun mengikuti pelatihan itu betul-betul untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Oke, baik, itu termasuk motivasi internal. Oke, mari kita berlatih untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Oke, hukuman. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau? Ya, oke, baik, konsekuensi. 5, menjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, hukuman. Nah, ini yang kadang biasa beda gitu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, oke, baik. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, baik. Ya, sesuai tapi yang dibawa ternyata masuk hukuman. Sama juga di olahraga. Pernah ada soalnya di olahraga itu bagaimana misalkan anak-anak terlambat, kemudian disuruh keliling lapangan karena memang pelajarannya pada waktu itu memang keliling lapangan, apakah lari, ada hubungannya dengan lari. Jadi ternyata masuk konsekuensi. Tapi itu hanya berlaku di PJOKD. Kalau yang lainnya tidak bisa. Oke, baik, selanjutnya. Oke, restitusi ataupun posisi kontrol guru. Jadi yang mana kira-kira di bagian mana posisi kita kira-kira sebagai guru? Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman, partner. Kemudian yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, ini kata-kata yang biasanya diucapkan untuk guru-guru sesuai dengan tipenya masing-masing. Ada yang membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kemudian yang kedua, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu penghukum. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu ataupun bapak. Kemudian pemantau,
apakah kamu mendapatkan 3 bintang hari ini? Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian penghukum lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Oke, baik. Kira-kira di mana posisi kita? Oke, ini salah satu indikatornya. Misalkan kalau penghukum menghardik, mengejek-ngejek, menyakiti dan menyindir. Kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai teman, jam tidak apa-apa nih, terlambat. Yang penting ku kasih hadir lagi sebentar. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur sesuai dengan konsekuensi ataupun ataupun hadiah ketika misalkan mendapatkan hadiah. Kemudian yang terakhir adalah manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik, saya akan putar sebuah video. Jadi kita mami tentukan di dan bisa terputar. Kita terusan suaranya nih. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, kira-kira apa ini? Teman. Yang mana nih yang sesuaikan nih? Teman, teman. Apakah penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer? Dia itu lebih cenderung ke lebih banyak cenderungnya ke pembuat rasa bersalah. Iya, oke, baik, pembuat rasa bersalah. Oke, baik, selanjutnya lagi. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi bagaimana kira-kira apa? Manajer itu. Hah? Manajer ya. Manajer. Oke, baik, langsung lanjut. Jadi yang kedua tadi manajer di. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat?
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik. Nah, ya, oke. Jadi yang tadi jelas dikiranya di hukum. Ya, oke, baik. Selanjutnya, berarti masih ada 2 di. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, apa yang ya sudah jelas juga ya, teman. Kasih jadikan teman. Kemudian jeleknya kalau selaku teman konsekuensi ataupun sanksinya itu ditiadakan. Oke, baik, selanjutnya yang terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang terakhir kan jelas nih. Tapi yang terakhir, ya manajer. Jadi tidak menyalahkan murid, tidak menyalahkan kayak manajer di perusahaan. Kalau yang tadi, yang kedua tadi pemantau. Jadi sesuai dengan konsekuensi ataupun aturan yang biasanya bersifat datar tingkatnya. Oke, baik, masuk lagi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan ataupun prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan.
Nah, jadi ini nih anunya. Ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif ataupun disiplin positif, kemudian naik ke budaya positif. Nah, jadi ini contoh peraturan kelas. Jadi biasanya peraturan kelas ini dibuat oleh gurunya. Kemudian keyakinan kelasnya yaitu hanya sedikit saja nilai-nilai yang ada di dalamnya, ataupun nilai-nilainya itu pendek-pendek, tidak ada yang panjang. Kemudian yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu masuk ke tanggung jawab. Jadi ini nanti ditanyakan sama tadi siswa, apa sih keyakinan kelas yang kamu ingat misalkan. Nah, salah satunya misalkan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan ataupun berkomitmen. Oke, baik, selanjutnya. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau mau bikin keyakinan kelas lebih abstrak, tidak terlalu kentara apa yang dimaukan. Misalkan kesehatan. Kesehatan ini kan banyak, pakai masker kah, tidak membuang sampah sembarangan, misalkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, sama di tadi. Abstrak sudah universal lagi, secara umum. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi bukan yang negatif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Pendek-pendek ini, kalau perlu disunat kalau terlalu panjang. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau misalkan semester ini kita misalkan di sini susah air atau kemarau, susah sekali air bersih, yang misalkan keyakinan kelas kita adalah bagaimana lingkungan yang asri, lingkungan yang hijau, padahal kan susah sekali air misalkan. Mungkin di semester berikutnya baru diterapkan keyakinan kelas itu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan jual pendapat, melalui diskusi. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ataupun dievaluasi secara berkala. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini segitiga restitusi, masuk lagi yang pernah juga dibahas sebelumnya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya serta berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini yang segitiga restitusi yang sama juga yang pernah kita dapatkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau dipanggil misalkan murid yang bermasalah, misalkan kayak imam atau siapa bermasalah ini, kemudian kita panggil tersendiri. Kemudian yang pertama yang kita tanyakan, apa kesalahan misalkan mengganggu teman. Nah, kemudian kita utarakan salah satu yang ada di sini. Oh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini tergantung Pak Guru, Bapak ataupun Ibu Guru, pilih-pilih yang di sini yang kira-kira yang mana sesuai dengan konteks untuk menerapkan segitiga restitusi di anak murid masing-masing. Kemudian yang kedua, kalau sudah kaki yang tadi identitas, validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya nih, mungkin apakah yang kamu lakukan itu mengganggu teman kamu? Apakah itu sebuah kesalahan atau tidak? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi apa yang mereka lakukan itu, misalkan saya Pak, kenapa aku pukul misalkan imam karena saya melindungi bukuku, mau naruh robek Pak misalkan.
Jadi kita validasi tindakan yang salah. Walaupun dia menyangkal dengan berbagai alasan, tetapi kita dengan pertanyaan ini mereka akan menyadari kesalahan yang mereka telah buat. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas ataupun di keluarga data. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa. Oke, baik, salah satu video lagi sebelum kita tutup. Video pendek ini. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulang guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menjalankan tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampelnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampel bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, karena habis juga bahan presentasi saya, jadi paling tidak kita sediakan di 2 pertanyaan tentang budaya positif ini. Pada ibu guru yang mau bertanya atau bapak guru yang mau bertanya, silakan. Tadi saya mau bertanya. Ya, ada lagi pertanyaan tadi Ibu Rosma. Kita tampung dulu, jadi langsung kita jawab. Oh iya, tadi. Yang ingin saya pertanyakan, Pak, berdasarkan pemaparan yang telah diberikan tadi, yaitu apa pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah? Oke, baik, pertanyaan pertama langsung saja saya kira. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi salah satu
miskonsepsi tentang budaya positif ini. Banyak yang menganggap bahwasanya ketika misalkan kalau pakai restitusi itu tidak ada nih sanksi ataupun konsekuensi, padahal ternyata masih ada. Jadi tetapi berlaku konsekuensi yang berlaku di sekolah. Jadi bukan hanya misalkan saya maunya pakai sistem kontrol dari kontrol guru, pakai manajer misalkan, tetapi pakai konsekuensi ataupun sanksi, tetap ada maunya. Tetapi kalau bilang tidak, apakah ada hukuman? Tidak ada hukuman sama sekali. Tetapi masih ada yang namanya konsekuensi ataupun sanksi. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Ibu Mirna, yaitu tentang apakah pentingnya budaya positif. Jadi dalam salah satu teori penanaman nilai-nilai kepada anak-anak, misalkan kan kalau di SD kan ada 16 kan, jujur, tanggung jawab, 16 itu. Kalau di bahasa Inggris juga 16 kalau nggak salah juga. Jadi penanaman nilai-nilai itu baik di sekolah ataupun di anak-anak itu ada melalui 4 tahapan. Ini teorinya juga Dr. Sampara Palili, temannya Ibu Rosma, dokternya. Dia itu menambahkan satu, yang orang sini, orang tetangga sebelah. Kalau yang teori-teori yang biasanya kan cuma 3. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah memberikan contoh. Jadi contoh tak guru-guru atau orang tuanya lah yang harus menjadi contoh dulu. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan. Tetapi ditambahkan oleh Dr. Sampar Palili itu mengatakan bahwasanya ketika sudah terbiasa nih anak-anak di kelas 1 sampai kelas 5 misalkan rajin nih buang sampah pada tempatnya, pembiasaan. Di kelas 6 walaupun tidak ada gurunya, walaupun tidak ada siapapun, tetapi juga membuang sampah pada tempatnya karena sudah membudayai. Jadi ini nih saya kira lanjutannya, bagaimana misalkan budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah kita. Mungkin tidak ada yang tambahan lagi karena waktu juga. Terima kasih atas waktu tak semua. Terima kasih juga kepada Pak Moderator, Pak Sul, dan Kepala UPTD SDN 159 Impres Kalabua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang banyak. Demikian mungkin saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan dari Bapak Muhammad Akmal SPD. Mungkin boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang mulia. Dengan harapan semoga apa yang telah beliau paparkan bisa kita laksanakan, kita semua bisa ambil manfaatnya, bisa kita terapkan di sekolah kita, dan kita semua bisa menjadi guru-guru yang profesional dan karena agama juga religius. Demikian acara kita pada siang hingga sore hari ini. Atas kerjasamanya semuanya, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih banyak, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.